Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nabi pun. Kami dari Politeknik Negeri Lampung, kami peserta ITEK dengan gagasan yang kami usul yaitu desain dan pengembangan EcoSmart Urban Farming, solusi mewujudkan tahanan pangan masyarakat kota. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Nadia Tria Sendari bersama dengan rekan-rekan saya Denny Ramadan. Saya Reza Mahendra Kumara Tungga. Saya Nur Iksan Fajri. Baik, izinkan kami memaparkan dari gagasan kami. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwasanya cukupi sandang panganmu, maka kemakmuran negaramu akan menuju impianmu. Kami di sini mengangkat sebuah permasalahan yang hangat terjadi. Salah satunya, yang pertama adalah peralihan lahan pertanian menjadi non-pertanian, atau dalam hal ini adalah pertanian menuju sebuah perkotaan. Yang kedua, meningkatnya jumlah penduduk sehingga mengakibatkan pergeseran pertanian menjadi wilayah kependudukan. Yang ketiga, sangat sulit sekali dijumpai di wilayah perkotaan lahan pertanian, sehingganya bahan-bahan di wilayah perkotaan semakin mahal. Kurangnya pendidikan dan kurangnya ilmu pengetahuan sehingga butuh dorongan dan inovasi terbarukan. Menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan, desain dan pengembangan EcoSmart Urban Farming berbasis IoT sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat kota. Baik, untuk alat dan bahan, yang pertama di sini kami menggunakan media tanam, kemudian sampah organik. Selanjutnya di sini kami juga menggunakan terdapat ikan, kemudian terdapat juga maggot, dan di sini terdapat plastik sebagai alas untuk penampung airnya. Kemudian kami menggunakan juga papan triplek. Di sini juga kami menggunakan besi siku lubang yang digunakan untuk rak instalasi yang diperuntukkan untuk pelaksanaan pembudidayaan. Oke, di sini terdapat bautnya. Dan di sini terdapat panel surya, yaitu untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian kami juga menggunakan aki. Selanjutnya yaitu solar charger controller. Solar charger controller di sini untuk mengatur arus energi dari panel, energi listrik dari panel ke aki. Oke. Kemudian kami di sini menggunakan pipa paralon sebagai alat untuk menyalurkan air dari sumber air ke media tanamnya. Kemudian kami menggunakan pompa air, selanjutnya yaitu lampu, dan kami menggunakan beberapa sensor. Yang pertama yaitu sensor soil moisture, yaitu untuk mengidentifikasi kelembapan tanah. Kemudian sensor di HT11, yaitu untuk mengidentifikasi dari suhu dan kelembapan udara sekitar tanaman tersebut. Kemudian juga di sini kami menggunakan sensor LDR, yaitu untuk mengidentifikasi intensitas cahaya pada lingkungan tanaman tersebut. Dan selanjutnya kami menggunakan kabel tis. Kemudian di sini kami menggunakan selang drip. Kemudian terdapat dripnya dan nipple konektor. Dan di sini untuk microcontroller, kami menggunakan microcontroller Rode MCU SP8266 yang akan diprogram nanti untuk membaca dari beberapa sensor yang kami gunakan ini untuk kami monitoring. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat juga namanya yaitu relay.
relay ini digunakan untuk memutus arus listrik. Kemudian kami juga menggunakan kabel data dan kabel jumper. Dan selanjutnya di sini kami menggunakan obeng, kunci, dan kami juga menggunakan gunting. Menjelaskan terkait implementasi gagasan dari kita, yaitu Smart Eco Urban Farming, yang mana Smart Eco Urban Farming itu merupakan sistem pertanian perkotaan cerdas berbasis IoT. Nah, di sini kami menggunakan rak instalasi menggunakan rak besi siku lubang. Nah, di sini dalam Smart Eco Urban Farming terdapat dua bagian, yang mana dalam Smart Eco Urban Farming ini kami menggagas sistem pertanian perkotaan yaitu vertikultur dengan terintegrasi, yang mana merupakan sistem pertanian terpadu. Nah, di sini pada rak sebelah kiri pada bagian atas terdapat rak penanaman atau untuk melaksanakan budidaya tanaman. Nah, untuk tanamannya sendiri ini fleksibel menyesuaikan dengan si pembudidayanya. Kemudian untuk rak keduanya sendiri, di sini juga digunakan sebagai rak untuk budidaya, dan akan tetapi pada rak bagian kedua kami berikan skat, yang mana skat tersebut digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sistem IoT atau kelistrikan. Kemudian untuk bagian rak yang bagian bawah atau terakhir, nah kami gunakan untuk sistem budidaya ikan. Di sini kami menggunakan ikan nila. Nah, kemudian dalam Smart Eco Urban Farming ini kami menggunakan sistem pencahayaan, yaitu menggunakan lampu LED grow light, yang mana lampu ini berfungsi sebagai pencahayaan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Lalu dalam budidaya ini juga terdapat selang. Nah, selang ini sebagai aliran air dari atas kemudian jatuh lagi ke bawah, kemudian dialirkan lagi menggunakan selang, kemudian dikembalikan lagi ke tempat budidaya ikan. Untuk sebelah kanan, nah di sini kami gunakan sebagai budidaya maggot. Maggot sendiri berfungsi sebagai pengurai sampah. Jadi di sekitar kita jika terdapat sampah di daunan atau sampah sayuran hasil rumah tangga, dapat kita kurangi sampah tersebut dengan cara diuraikan menggunakan maggot. Nah, kemudian maggot sendiri berfungsi sebagai pakan untuk ikan, sehingga sistemnya sirkular. Kemudian di bagian rak kedua, di sini digunakan sebagai penetas telur dari maggot yang kita budidayakan. Setelah telur tersebut diletakkan pada bagian rak kedua dan setelah menjadi pupa, kita pindahkan ke atas. Nah, ini merupakan rearing house. Rearing house ini digunakan sebagai budidaya lalat BSF. Nah, kurang lebih dalam Smart Eco Urban Farming ini, sistem yang kami gunakan terpadu, sirkular, dan di sini kami menggunakan IoT. Nah, IoT sendiri di sini kami menggunakan sistem kelistrikan berupa panel surya.
Jadi ini sungguh bersifat ramah lingkungan karena kami tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar, akan tetapi kami memanfaatkan potensi yang sudah dimiliki oleh alam. Baik, di sini kita akan melihat sistem kerja dari EcoSmart Urban Farming. Nah, ketika media tanaman di sini kurang dari 55 derajat Celcius dan didukung dengan suhu kurang dari 35 derajat Celcius, maka secara otomatis sensor akan mendeteksinya dan pompa akan hidup. Kemudian air akan mengaliri media tanam tersebut. Nah, ketika media tanam telah jenuh, maka secara otomatis sensor akan membacanya dan pengairan akan berhenti. Nah, di sini ketika air sudah mengalir, maka dia akan mengalir ke rak yang kedua, kemudian akan mengalir lagi ke bagian bawah dan dialirkan lagi ke atas. Begitu sistemnya sirkular. Adapun manfaat dari gagasan yang kami usulkan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat perkotaan, kemudian untuk mengurangi banyaknya permasalahan limbah organik di perkotaan, dan untuk memanfaatkan lahan sempit di perkotaan, serta untuk memberikan RTH atau ruang terbuka hijau pada masyarakat perkotaan. Berikutnya, perlunya ada kolaborasi yang sinergis antara lembaga pertanian, institusi pemerintah, kemudian lembaga masyarakat, serta civitas akademik, serta para peneliti untuk mengimplementasikan gagasan yang kami usulkan. Oleh karenanya, perlu ada dukungan yang sangat luar biasa antara semua pihak untuk mendukung usulan ataupun mendukung atas solusi yang kami berikan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sebelumnya, tabipun dan terima kasih oleh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.